Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa Tuhan kita, sungguh baik. Bahwasannya kita semua boleh berkumpul lagi meskipun secara online. Kami percaya kasih Tuhan tetap ada buat kita. Kita tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan, merasakan sensasi ibadah yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai ibadah kita masuk dalam doa. Pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan luar biasa. Kami sudah melihat begitu banyak kebaikan-Mu Tuhan, begitu banyak pertolongan bagi hidup kami Tuhan. Sungguh kami harus mengucap syukur Tuhan, sungguh kami harus bergerak, memuji, bersorak dan menari bagi-Mu Tuhan. Karena inilah kami akan membahas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dengan inilah kami membahas semua pertolongan yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mau mengundang seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Allah adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Yes, amin. Sama-sama kita mau menyatakan bahwa hanya Dialah milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes, amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, hey. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 yes, selamanya. Amin. Kau sumber kuat kami Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Kita mau menyatakan, kita mau menaikkan lagi pujian bagi Tuhan sebab Dia adalah Raja, Dia adalah sumber kekuatan kita. Kita mau menaikkan pujian lebih tinggi lagi. Sama-sama kita mau menyatakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita menaikkan. Bersyukurlah kepadanya
berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Yes. Yes, amin. Bertahtalah Tuhan Raja kita. Sekali lagi kita mau menyatakan, bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, emasmu dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Yes, amin. Yes. Sebab Dialah penyelamat hidup kita, Dialah Allah yang kekal, teguh dan mulia. Sama-sama kita mau menyatakan Kami bahwa bersyukur Dialah Tuhan, yang Kau berjaya dan di atas semesta. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Kau yang berjaya. Haleluya, Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Raja dan Tuhan kami dalam setiap musim hidup kami dan melewati setiap masalah Tuhan. Meskipun ada banyak masalah di sebelah kami, di kanan kiri kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami, menuntun kami dan memberikan kami jalan keluar yang tepat pada waktunya. Terima kasih. Lihat pujian ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami tidak ragu lagi Tuhan di dalam mengikuti-Mu Tuhan. Meskipun kami lihat langit suram, langit yang gelap, tapi kami yakin dan percaya ada Engkau Tuhan yang selalu bersama kami. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau selalu serta kami Tuhan, tiada pernah ku ragukan. Kasih setiamu yang dahsyat Tuhan, yang selalu kami nikmati dalam setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit hampa suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap, Kau menolong setiap kami Tuhan. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan pelan kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kami bersuka, terima kasih Kau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya, yes, yes, kami sembah. Terima kasih Kau Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Meskipun badai dan cobaan 1000 rebah di sisi kami Tuhan, Kau tetaplah Allah penolong. Haleluya, haleluya.
mari sembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Kau besar Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat lebih dari segalanya. Haleluya. Hosanna in the highest. Yes. Terima kasih Kau Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin Kau Tuhan, bahwa pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya. Janji-Mu Tuhan tak pernah Kau tepati Tuhan. Seperti fajar di pagi hari yang selalu bersinar. Oh, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kami bersuka Tuhan, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, janji-Mu seperti fajar di pagi hari Tuhan, dan cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Inilah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita kembali boleh beribadah, walaupun Bapak Ibu saya selalu ingatkan, walaupun lewat online streaming, tapi saya yakin dan percaya jika kita sungguh-sungguh meminta anugerah dan pertolongan Tuhan, saya yakin dan percaya satu ayat firman Tuhan bisa memberikan berkat, menjadikan berkat bagi kita semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah kita saat ini. Kita bersyukur setelah tadi kita memuji menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita doakan terus tim pujian penyembahan di gereja kita yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, setelah beberapa hari yang lalu kita semua mengikuti ibadah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengikuti dengan setia, mungkin ada juga yang bolong-bolong tidak mengikuti dengan utuh ibadah pencurahan Roh Kudus yang diadakan oleh gereja kita yang dipimpin langsung oleh Bapak dan Ibu Gembala kita, juga hamba Tuhan yang lain yaitu Pendeta Ken Yonatan dan tim pujian penyembahan kita yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, setelah kita mungkin sudah dicas kembali roh kita yang sudah beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus, saya yakin dan percaya roh kita mulai dibakar lagi di dalam Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya malam ini juga, saat ini juga, mari kita antusias lagi, kita semangat lagi untuk kita tetap meminta kuasa dan berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita lewat ibadah kita ini. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini semua karena anugerah kasih karunia Tuhan bagi kami. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena roh Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami bisa beribadah saat ini Tuhan, walaupun masih dalam suasana online streaming, tapi kami yakin dan percaya anugerah-Mu, kasih-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Engkau sanggup menembus segala batas Tuhan Yesus. Engkau sanggup menghancurkan segala penghalang yang coba untuk menghalangi berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah, Ku berfirman bagi kami semua, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap umat-Mu, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya setelah kita beberapa waktu yang lalu mengikuti bersama-sama doa 10 malam doa pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu, saya yakin dan percaya roh kita kembali antusias, kembali dicas oleh roh Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setelah kita mengikuti bersama-sama, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang utuh dari hari pertama sampai hari terakhir, juga mungkin ada yang tidak utuh mengikutinya karena sesuatu hal, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting roh kita tetap antusias di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini atau saat ini tentang pencurahan Roh Kudus, tapi tema yang saya berikan adalah habis gelap terbitlah terang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa 2 tahun terakhir yang lalu atau 2 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang begitu kelam dan gelap bagi kita semua. Bahkan seluruh dunia menghadapi masa-masa kegelapan itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada satu wabah yang belum pernah kita hadapi. Tapi meskipun demikian Bapak Ibu, mungkin apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Rasanya hidup kita juga karena wabah COVID yang kita hadapi bersama-sama, rasanya hidup kita juga ada dalam masa-masa kegelapan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, meskipun demikian kondisi yang sedang kita hadapi, kita harus yakin dan tetap percaya bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya saat ini mulai mereda, dan kita doakan supaya semua wabah COVID yang sudah kita hadapi bersama-sama enyah dari bangsa kita, enyah dari dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kisah tentang Ayub. Mari Bapak Ibu kita pelajari bersama-sama. Saya yakin dan percaya setiap Bapak Ibu sudah pernah membaca di Alkitab kita kisah tentang Ayub. Mari kita baca Ayub 42 ayat 1-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu. Kalau ada Alkitabnya di rumah, buka Alkitabnya. Kalau nggak ada di HP-nya juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dari Kitab Ayub 42 ayat 1-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat yang ke-6 terakhir Bapak Ibu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari Bapak Ibu sebagai pengantar khotbah saya pada saat ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu kisah tentang Ayub seperti saya katakan tadi. Dan kalau belum tahu Bapak Ibu, mari buka nanti baca utuh kitab Ayub Bapak Ibu dari pasal 1 sampai dengan pasal yang terakhir, pasal 42 Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu lihat di dalam kisah ini,
Ayub mengalami masalah di luar kemampuan manusia biasa. Tapi saat Ayub mengalami ujian yang berat dalam hidupnya, perhatikan Bapak Ibu, saat Ayub mengalami ujian yang berat dalam hidupnya, Ayub diberikan Tuhan kekuatan untuk menanggungnya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan pemulihan kepada Ayub tepat pada waktunya Tuhan. Tepatlah firman Tuhan 1 Korintus 13 digenapi dalam hidup Ayub yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia, yaitu Tuhan, tidak akan membiarkan saya dengan Bapak Ibu kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu, kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan genapi dalam kehidupan Ayub. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun hari-hari yang dilalui oleh Ayub begitu mengerikan karena masalah dan penyakit yang dialaminya, namun Ayub tetap kuat. Saudara lihat, meskipun mungkin hidup kita saat ini penuh dengan masalah dan persoalan, bahkan di tahun-tahun yang kita lalui penuh badai atau masalah silih berganti kita hadapi, namun Bapak Ibu saya menghimbau kita, mari kita tetap jalani hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Mari kita kembali bersemangat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Lihat ayat 42 ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah pengakuan iman Ayub kepada Tuhan. Dan tahun ini Bapak Ibu, mari kita berkata seperti Ayub kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita katakan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan seperti ini, aku percaya tahun ini hidupku, bisnisku, keluargaku, pekerjaanku akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan mari kita katakan bahwa ini adalah imanku. Ini adalah imanku kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang berkuasa. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita miliki iman seperti Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya Bapak Ibu, Ayub masih tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak memalingkan imannya dari Tuhan. Dia tetap yakin apapun yang dialami oleh Ayub, Tuhan sanggup menolongnya dan Tuhan sanggup memulihkannya. Katakan amin Bapak Ibu. Apapun Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan yang sedang kita alami saat ini, mungkin sakit penyakit, permasalahan, persoalan hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya seperti Ayub bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saya dengan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu, setelah Ayub dipulihkan oleh Tuhan, yang pertama Ayub terima bukan kesembuhannya Bapak Ibu, tetapi pengenalan Ayub akan Tuhan. Lihat Ayub 42 ayat 1-2 dikatakan apa? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau, kata kepada Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, setelah Ayub mengalami ujian yang begitu berat dalam hidupnya, Ayub yang tadinya hanya sekedar mengenal Tuhan dalam hidupnya, tapi setelah badai yang gelap itu dilalui oleh Ayub, maka Ayub mengenal Tuhan lebih dekat secara pribadi. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang lihat Bapak Ibu, mataku, kata Ayub, mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan,
apa yang dialami oleh Ayub setelah badai dalam hidupnya berakhir. Catat yang pertama Bapak Ibu, lihat sekali lagi Bapak Ibu, apa yang dialami Ayub setelah badai dalam hidupnya berakhir. Yang pertama, catat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Ayub semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, iman Ayub semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, Ayub semakin dekat kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena di balik semua masalah, persoalan yang kita alami, perhatikan baik-baik, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa di balik semua persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Saya senang dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya, walaupun dalam kondisi saya sekarang sedang dalam proses pemulihan yang dari Tuhan. Saya yakin dan percaya semua yang saya alami saat ini Bapak Ibu, di balik semua persoalan, penyakit, sakit penyakit yang sedang saya hadapi, dan saya yakin dan percaya di balik semua apa yang saya alami ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi saya dan keluarga saya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita baca Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan kecewa dulu kepada Tuhan, jangan marah dulu kepada Tuhan. Jika sampai saat ini Bapak Ibu, jika sampai saat ini kita masih terus ada dalam persoalan hidup kita, bahkan masalah yang kita hadapi, mungkin penyakit kita belum disembuhkan oleh Tuhan, masalah yang kita hadapi belum berakhir Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dan jika doa-doa kita juga belum dijawab oleh Tuhan, ingat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, tetaplah berdoa dan tetaplah berharap kepada Tuhan apapun situasi persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, selama kita berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Katakan amin. Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 55 ayat 22 berkata begini? Mazmur 52 ayat 22 berkata apa? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya siapa? Orang benar itu goyah. Kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus lewat kematiannya di kayu salib Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Apapun persoalan, masalah, sakit penyakit yang sedang kita hadapi, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah keuangan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pasti memelihara hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan akan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita untuk memelihara hidup kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Lihat Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ayub 42 ayat 12 dan 13 dikatakan apa? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika Allah
memulihkan kita. Allah kita tidak tanggung-tanggung untuk memulihkan kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Juga dikatakan apa? Juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah berkat dan pemulihan yang diterima Ayub setelah ia melewati badai kehidupannya yang begitu mengerikan, seperti saya katakan di awal tadi, di luar kemampuan manusia biasa. Dan habis gelap, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya katakan, maka terbitlah terang dan berkat berlimpah dan luar biasa dalam kehidupan Ayub dan keluarganya. Kehidupan Ayub dipulihkan Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun kegelapan yang sedang kita alami saat ini, itu bukanlah akhir dari segalanya. Katakan amin, Bapak Ibu. Apapun sakit penyakit yang sedang kita hadapi, kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, penyakit apapun yang sedang kau alami saat ini, tetap berharap kepada Tuhan. Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, saya dengan Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita aminkan, kita yakin dengan iman percaya kita bahwa saya dengan Bapak Ibu yang sedang mengalami persoalan kehidupan kita, jika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan memulihkan kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, masih ada Tuhan yang siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Masih ada Tuhan yang siap memulihkan bisnis Bapak Ibu. Masih ada Tuhan yang siap memulihkan keluarga Bapak Ibu. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi saat ini, mari tetap berserah dan berharap kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat 2 Korintus 5:7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Lihat Bapak Ibu, ketika kita percaya, ketika saya dengan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita, di alam roh. Tuhan sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, percayalah bahwa apa yang kita imani satu hari kelak itu akan terjadi dalam hidup kita, meskipun kita belum melihatnya saat ini. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingatkan, saya ulangi sekali lagi, apa yang dialami oleh Ayub setelah badai hidupnya berakhir. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Ayub setelah badai dalam hidupnya berakhir? Yang pertama, catat Bapak Ibu, Ayub semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, iman Ayub semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Ayub semakin dekat kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, masalah apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya dan berharap pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang selalu berharap dan percaya kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu tetaplah bersemangat di dalam mengikut Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena apa yang kita imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita Tuhan yang baik dan mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam mengikut Tuhan, tetap semangat dalam bekerja Bapak Ibu, tetap semangat dalam mengusahakan usaha Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kepada setiap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan yang sudah setia mengikuti ibadah kita saat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, jika Ayub Engkau pulihkan dari persoalan hidupnya yang begitu berat, jika Ayub Engkau pulihkan dari segala sakit penyakitnya Bapa, kami yakin dan percaya pemulihan yang Kau berikan kepada Ayub juga akan menjadi milik kami jika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapa, hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun umat-Mu Tuhan yang sedang mengalami persoalan yang berat saat ini, yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, yang berbeban
berat angkat beban mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber kesembuhan bagi kami yang berkekurangan secara keuangan. Tuhan berkati, cukupkan kebutuhan mereka. Rumah tangga mereka yang bermasalah, pulihkan ya Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami. Berkati gerejamu Tuhan di mana kami beribadah Bapa, GBI Gregorio Jakarta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga, berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami dan keluarganya. Berkati semua pengurus pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini Bapa. Ini Tuhan ucapan syukur kami dan sembahyang pada Tuhan. Terpuji ke Bapa, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah kami saat ini. Apapun persoalan hidup umat-Mu, saya yakin percaya Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, hamba doa, Tuhan sudah menjawab dan memulihkan mereka. Jika kami sungguh-sungguh percaya kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Berkati kota di mana kami tinggal Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Apapun persalahan kita, Alkitab berkata segala sesuatu akan indah pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita. Anugerah kasih dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.